di antara kita? Mungkin di antara kita diuji dengan baru satu saja, itu rasanya sudah sedih luar biasa. Allah lakukan ini kepadanya bukan karena Allah benci, bukan karena Allah tidak suka, bukan karena Allah marah, bukan karena Allah tidak adil, bukan karena Allah tidak sayang, justru sebaliknya, karena Allah sayang. Alhamdulillah atas nikmat ini. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan aku lisan yang dengan lisan ini aku bisa berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Betapa banyak orang-orang di luar sana Allah kasih dia lisan yang enggak pernah berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisan yang enggak basah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisan yang digunakan untuk menyakiti orang lain. Banyak dosa lisan, Bu. Dosa lisan ini kata Rasulullah, orang-orang banyak masuk neraka Allah karena dua lubang, lubang lisan dan lubang kemaluan. Lubang lisan ini apa aja? Ada ghibah, ya, gunjing, gosip, namimah, adu domba, fitnah, apalagi kata-kata kotor, kata-kata keji, banyak dosa di sini. Maka kata sang kakek tua itu, alhamdulillah Allah memberikan aku lisan dan Allah jadikan lisanku ini basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang-orang yang sudah dikasih lisannya tidak digunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang ini justru banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, teman-teman semua. Ceritanya panjang, namun singkatnya adalah kita bisa mengambil pelajaran bahwa ya Allah, ternyata bahagia itu sederhana. Bahagia itu adalah dengan kita bersyukur dengan apa yang kita miliki dan bersabar dalam setiap berbagai macam keadaan yang Allah berikan. Untuk semua keadaan teman-teman semua yang telah Allah berikan kepada kita, semuanya adalah baik. Ada nggak yang pernah mengatakan Allah berikan aku seperti ini nggak baik? Nggak. Semua takdir Allah adalah baik. Yang membuat dia tidak baik adalah pikiran kita sendiri. Semua yang Allah kasih kepada kita semuanya adalah baik. Kalau di pikiran kita semuanya adalah baik, pasti bersyukur. Kalau di pikiran kita adalah tidak baik, pasti mengeluh, dan itu menjadi sumber penderitaan bagi diri kita. Teman-teman lihat dalam surah Al-Baqarah ayat ke-216. Ini ayat favorit saya. Kalau saya lagi sedih, lagi terpuruk, lagi down, ada berbagai macam episode kesedihan dalam hidup saya, teman-teman semua, sama seperti teman-teman semua punya kesedihannya masing-masing. Kadang-kadang kita diuji lewat suami misalnya. Kadang-kadang orang yang paling kita cintai, dialah yang paling menyakiti kita, ya kan? Atau kadang-kadang ibu diuji dengan anak-anak misalnya, atau diuji kadang-kadang dengan ekonomi, kesulitan finansial, atau kadang-kadang diuji dengan pertengkaran. Sampai hari ini bulan Sya'ban masih ada yang bertengkar nih dengan orang tuanya, dengan kakak adiknya. Bagaimana mungkin masih bertengkar sampai hari ini, teman-teman semua? Bagaimana kita bisa menjalankan ibadah puasa kita dengan sebaik-baiknya kalau masih bermusuhan sampai hari ini? Ya, ada yang diuji dengan belum punya anak sampai hari ini. Ada yang diuji belum punya jodoh sampai hari ini. Semalam baru seorang bercerita kepada saya. Saya khawatir pada diri saya, usianya sudah 35 tahun lebih. Saya khawatir pada diri saya khawatir fitnah. Saya manusia biasa, saya perlu ada orang yang sayang sama saya, memberikan perhatian kepada saya, tapi Allah belum memberikan jodoh. Itu berat, ibu sekalian. Ya, orang-orang yang belum menikah itu berat, gak mudah. Untuk menjaga kesucian dan kehormatan dirinya gak mudah. Ya, dan masih banyak lagi ya ujian-ujian lainnya. Coba kita lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 216, kata Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa 'asa an takrahu syai'an wa khairun lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa syarrun lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi apa yang kamu suka, apa yang kamu inginkan itu tidak baik untuk kamu. Kamu menginginkan sesuatu, tapi Allah nggak kasih. Kata Allah, kalau aku kasih nanti nggak baik untuk kamu. Boleh jadi apa yang kamu inginkan, apa yang kamu suka itu nggak baik untuk kamu. Boleh jadi apa yang kamu tidak suka itulah yang terbaik untuk kamu. Allah mengetahui, manusia tidak mengetahui. Begitu teman-teman semua. Jadi ini yang membuat kita senantiasa berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah apa? Tidaklah rasa capek, rasa sakit, khawatir, rasa sedih, bahaya, kesusahan menimpa seorang muslim sampai duri yang menusuk, kecuali Allah akan menghapus dosa-dosanya dengan musibah tersebut. Jadi apapun yang terjadi kepada diri kita, maka masya Allah syukur dan sabar. Ya, apa kata Umar radhiyallahu anhu? Ketika seseorang memanjatkan doa, ya Allah, jadikanlah aku bagian dari orang-orang yang sedikit. Kemudian Umar berkata, ini doa apa? Apa maksudnya? Jadikan ya Allah aku menjadi orang-orang yang sedikit. Maka orang tersebut menjawab, aku pernah mendengar firman Allah, kata orang tersebut, yang artinya sedikit sekali hamba-hambaku yang mau bersyukur. Maka aku pun berdoa kepada Allah, ya Allah jadikanlah aku orang-orang yang sedikit tersebut. Ya, itu dalam surah Al-Ma'arij. Teman-teman lihat dalam surah Al-Ma'arij ayat ke-19, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah.
Dia suka keluh kesah, lagi bersifat kikir. Manusia itu tabiatnya berkeluh kesah. Jadi kalau ibu termasuk orang-orang yang dari awal diberikan apapun oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengucapkan alhamdulillah. Engkau maha baik ya Allah, gak ada takdir yang buruk, semuanya baik ya Allah, maka aku akan menjalani ini, hanya saja berikan aku punggung yang kuat, bahu yang kuat untuk bisa menjalaninya. Masya Allah, itu termasuk golongan orang-orang sedikit ya. Kalau kita termasuk orang-orang begitu, kita termasuk golongan orang-orang sedikit ya. Kenapa? Karena tabiatnya manusia adalah bersifat keluh kesah. Selama ini kita hanya berkonsentrasi dengan ujian-ujian kehidupan kita saja. Kita berkonsentrasi dengan penderitaan saja. Kita berkonsentrasi dengan kesedihan saja. Kita lupa bahwa sebenarnya nikmat yang Allah berikan lebih besar dibanding kesedihan kita. Lihat Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam itu paham, Allah sudah kasih saya kebahagiaan berpuluh-puluh tahun. Allah kasih kesedihan sedikit kok, baru beberapa tahun. Pantaskah kita mengatakan, ya Allah kau nggak adil, ya Allah kau nggak sayang kepadaku, ya Allah kau benci kepadaku, ya Allah? Enggak. Baru dikasih sekian tahun kok, dibanding kebahagiaan berpuluh-puluh tahun yang Allah berikan kepada kita. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah adalah yang paling menyayangi kita, teman-teman semua. Nggak boleh terlintas di pikiran kita maupun di lisan kita bahwa Allah benci kepada kita, bahwa Allah meninggalkan kita. Allah nggak ninggalin kita yang ninggalin Allah. Kita yang meninggalkan Allah. Allah nggak pernah meninggalkan kita. Teman-teman, saya selalu suka untuk bahas ayat ini. Teman-teman lihat surat Ad-Duha, surah Ad-Duha. Di dalam surat Duha, teman-teman sekalian, teman-teman lihat Allah Subhanahu wa taala memberikan kita berbagai macam ujian. Allah Subhanahu wa taala memberikan Nabi Muhammad SAW berbagai macam ujian. Tapi ujian-ujian yang diberikan itu selesai. Coba kita ingat-ingat, semua ujian yang Allah berikan kepada saya selesai kok. Selesai nggak Bu? Kalau sekarang masih ada yang belum selesai, akan ada waktu di mana akan selesai. Karena itu janji Allah, nggak ada orang sedih berlarut-larut. Jadi kenapa harus menghabiskan diri berlarut-larut berlama-lama dalam kesedihan? Bangun, umur kita nggak panjang kan? Kita hidup di sisa-sisa usia kita kan? Maka jadikan hidup ini produktif. Jangan terlalu terpuruk berlama-lama. Ibu-ibu lihat dalam surah Ad-Duha ayat ke-3 ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kata Allah Subhanahu wa taala, Tuhanmu tidak meninggalkan engkau dan tidak pula membencimu. Tuhan kita Allah nggak pernah ninggalin kita, nggak pernah. Maka ketika Allah berkata, Allah berfirman, kalau ada yang tanya di mana aku, ya dalam surah Al-Baqarah 186, ya. Ya Muhammad, kalau ada yang bertanya aku di mana, katakan aku dekat. Kadang-kadang kita tanya, ya Allah, engkau lihat enggak ya Allah? Engkau di mana ya Allah? Mata nasrullah, kapan datang pertolonganmu ya Allah? Engkau di mana ya Allah? Kata Allah, kalau ada yang tanya aku di mana, katakan bahwa aku dekat dan aku mengabulkan semua permohonan, semua doa apabila mereka itu berdoa kepadaku. Asalkan mereka beriman kepadaku dan mengikuti perintahku. Itu surah Al-Baqarah ayat 186, teman-teman semua ya. Kita lihat ya ayatnya. Ini menjadi penyemangat buat kita. Yang ninggalin Allah siapa? Kita. Yang lalai daripada Allah siapa? Kita. Allah nunggu kita kok tiap malam. Rasulullah katakan, Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Siapapun yang doa Allah kabulkan, siapapun yang minta Allah berikan, siapapun yang minta ampun Allah ampuni. Artinya apa? Allah nunggu kita kok tiap malam, tiap saat. Kita aja yang gak datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul nggak teman-teman semua? Kita kayak nggak ngerasa nggak perlu gitu sama Allah. Kalau kita cinta sama orang, kita pasti nunggu kapan ya waktu ngedate, kapan ya waktu berkhalwat berdua-duaan, kapan ya waktu curhat. Curhatnya itu di sepertiga malam terakhir itu. Kalau kita betul-betul cinta dan rindu, hanya saja kadang-kadang cinta kita itu sebatas lisan aja, nggak ada pembuktiannya. Kalau betul-betul cinta, kita pasti bersemangat menunggu waktu pertemuan itu. Ya sepertiga malam terakhir itu, pada saat Allah turun ke langit dunia dan kemudian Allah kabulkan semua apa yang kita minta, Allah dengerin semua apa yang kita minta, teman-teman semua. Dalam surah Al-Baqarah 186 yang tadi saya baca, Allah SWT ingatkan, wa idza salaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kata Allah apa? Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu ya Muhammad tentang aku, ya, bertanya di mana aku, katakan bahwa aku sesungguhnya sangat dekat. Aku nggak kemana-mana, istilahnya kata Allah. Engkau yang kemana aja selama ini?
Kemudian dikatakan, aku kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku, asalkan dia memenuhi perintahku dan asalkan dia beriman kepadaku. Oke. Kemudian kita lihat surat Duha, ya. Dalam surat Duha ayat 3 tadi, mawadda'a rabbuka wa ma qala, dikatakan Tuhanmu tidak meninggalkan engkau dan tidak pula membencimu. Allah nggak pernah ninggalin kita. Kenapa harus takut? Kenapa harus merasa sendiri? Kenapa ngerasa nggak ada yang nolong? Enggak. Allah bersama dengan kita. Engkau nggak kenapa-napa. Engkau nggak sendirian, teman-teman semua. Allah terus bersama dengan dirimu. Allah lihat air matamu. Allah lihat kesedihanmu. Allah lihat pengorbananmu. Allah lihat perjuanganmu. Allah tahu setiap kebaikan yang kau lakukan, setiap ketulusan yang kau berikan. Allah lihat. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kebaikan yang kau lakukan itu kembali untuk dirimu sendiri kok. Kebaikanmu itu nggak sia-sia. Pengorbananmu, ketulusan. Saya bicara global ya teman-teman semua. Nggak akan pernah sia-sia. Kadang-kadang kita terasa, ya Allah, kenapa sih gini banget kehidupan saya? Saya udah berusaha berbuat baik, saya udah berusaha taat, saya udah berusaha tulus, tapi kok malah dibalasnya nggak begini, gitu. Kata Allah, apapun yang kau lakukan kembali untuk dirimu, dan Allah lihat. Kebaikan sedikit zarah Allah balas, kejahatan sedikit zarah Allah juga balas. Gitu. Kemudian teman-teman lihat lagi tuh dalam surat Duha seterusnya ya teman-teman semua. Kata Allah SWT ya dalam surah Ad-Duha ayat ke-6 ya, dikatakan alam yajidka yatiman fa'awa, bukankah Allah mendapatimu sebagai orang yang yatim lalu Allah melindungimu. Allah lagi bicara kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, engkau tuh yatim, tapi Allah kasih ujian, tapi Allah kasih solusi, Allah melindungimu. Kemudian dalam surat Duha ayat ke-7 dikatakan wajadaka dhalan fahada, dan Allah mendapatimu sebagai orang yang bingung lalu Allah kasih petunjuk. Kita juga begitu, kadang-kadang kita bingung, nggak tahu harus gimana, kan begitu ya. Kadang-kadang kita bingung, ya Allah nggak ngerti harus gimana ya Allah. Allah kasih masalah, kata Allah, tapi kan Allah kasih petunjuk, Allah kasih solusi. Artinya apa? Semua permasalahan kita selesai kok. Tenang-tenang aja, Allah cuma pengen dengar, Allah rindu aja. Udah lama nih gak nangis. Mana air matanya? Mana doa khusyuknya? Mana merintihnya? Kau udah lama nih. Sekedar doa aja selama ini. Baca Quran kadang-kadang baca, kadang-kadang enggak. Mana nih? Kadang kalau lagi dikasih sehat, dikasih bahagia, dikasih kaya raya, lupa sama Allah SWT. Sholat sih sholat, iya, doa sih iya doa, tapi gak khusyuk. Kalau lagi sedih, baru deh tuh air matanya banyak, baru bangun di sepertiga malam terakhir, baru merintih, merasa butuh pertolongan dari Allah. Allah rindu yang begitu. Makanya Allah kasih berbagai macam kesedihan supaya kita kembali lagi kepada Allah dengan merintih kepada Allah SWT. Begitu teman-teman semua, Masya Allah. Jadi kita semua yang ada di sini nggak ada ceritanya ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang sekarang selalu bangun dalam sholat malam ya teman-teman semua. Karena di situ sumber kebahagiaannya. Di situ kita merasa bersyukur ya dengan semua yang Allah berikan dalam kehidupan kita, dan di situ kita merasa sabar. Kita akan dapat rasa sabar ketika kita mendapatkan berbagai macam ujian, dan di situ adalah tempat kita di mana kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya teman-teman semua ya. Jadi tanda bahagia itu kalau kehidupannya sabar dan syukur. Kalau saya tanya pada ibu-ibu yang sudah sepuh-sepuh 80 tahun, 90 tahun yang mukanya masih bahagia, kan bahagia itu kelihatan di wajah ya. Pancaran wajahnya tuh kelihatan, orang yang bahagia itu kelihatan di wajahnya. Biasanya saya tanya, Nek, kok bisa berseri-seri wajahnya ini, apa sih rahasianya? Rata-rata jawaban mereka sama, pasti mereka tuh qiyamul lail, itu pasti tuh qiyamul lail. Nenek ini yang wajahnya berseri-seri ini pasti qiyamul lail. Yang kedua, ya hidup ini dibawa santai aja, nggak usah dipikirin berat-berat. Artinya apa? Sabar dan syukur terhadap apa yang dijalani selama ini. Jadi nggak pikir berat-berat, kata beliau begitu. Itu sederhananya ya. Jadi kalau teman-teman mau bahagia, kedengarannya sih ringan ya, sabar syukur, tapi dalam pelaksanaannya enggak. Kadang-kadang Allah kasih dulu ujian supaya Allah tahu bener gak nih sabar dan syukur. Kalau cuma sekedar di lisan aja, semua orang bisa sabar, semua orang bisa syukur teman-teman semua. Baik, tadi itu bicara tentang syukur ya teman-teman semua. Saya mau bahas sedikit mengenai perkara sabar ini, Masya Allah ya. Sabar itu mudah nggak kira-kira? Nggak mudah. Sabar itu terlihat dalam 3 perkara. Sabar dalam ketaatan kepada Allah, sabar dalam meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, dan sabar terhadap takdir yang dirasa pahit. Sabar itu ada 3 teman-teman semua. Teman-teman lihat dalam surah Ali Imran ayat ke-200. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun.
Daud. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu. Dan tetaplah bersiap siaga, bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Dan sabar tadi saya katakan ada di awal musibah. Pernah suatu ketika Rasul lagi lewat di sebuah perkuburan, ada seorang wanita yang menangis-nangis, yang merobek-robek baju, yang menampar-nampar pipi, ya, yang memukul-mukul tanah kubur. Kemudian kata Rasulullah, bersabarlah. Wanita tersebut, engkau tidak tahu apa yang aku rasakan. Jadi dia tidak melihat wajahnya Nabi Muhammad SAW. Jadi dia nggak tahu bahwa itu adalah Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad pulang, dan wanita itu baru sadar bahwa itu adalah Nabi Muhammad. Wanita itu datang lagi kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad mengingatkan wanita tersebut bahwa sabar itu ada dalam pukulan yang pertama. Artinya apa? Sesungguhnya yang namanya sabar adalah ketika di awal musibah. Sabar itu di awal kita musibah. Ya, dan lagi-lagi nggak semua orang bisa memiliki hati yang seperti ini, ya. Maka ada beberapa kiat untuk kita bisa sabar, karena sabar nanti ujungnya adalah bahagia. Gimana kita bisa sabar? Pertama, kiat-kiat bisa sabar. Yang pertama, selain mengetahui dan memahami bahwa itulah yang terbaik buat kita, pilihan Allah yang terbaik buat kita. Yang kedua adalah memang itu sudah ditakdirkan untuk kita. Bahkan malaikat-malaikat itu di pintu-pintu langit menyambut orang-orang yang sudah meninggal dunia tuh. Nanti kalau masuk surga, mereka akan menyambut dengan kalimat salamun alaikum bima sabartum, salam sejahtera untuk orang-orang yang sabar.